Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu bersama dalam rangka belajar masalah warisan, yang mana ilmu ini seringkali diabaikan oleh para kaum muslimin dan juga kaum muslimat, bahkan mungkin enggan untuk membagi sesuai apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mempelajarinya. Semoga mudah-mudahan nanti bisa membantu kaum muslimin yang lain dalam membagi warisan keluarga-keluarganya atau yang lain sebagainya. Terakhir kita kemarin membahas masalah warisannya bintun, ya, anak perempuan. Kita sebelum melanjutkan kita ulangi dulu juga, ya. Warisannya yang pertama warisan suami. Berapa jatahnya suami? Kalau enggak setengah ya seperempat. Kapan dapat setengah? Kalau enggak ada keturunan yang waris. Kapan dapat seperempat? Kalau ada keturunan yang waris. Istri jatahnya seperempat atau seperdelapan. Kapan jatahnya seperdelapan? Kalau ada keturunan yang waris. Kapan dapat seperempat? Kalau tidak ada keturunan yang waris. Kemudian ada ibu. Ibu jatahnya sepertiga, seperenam, atau sepertiga sisa. Kapan dapat seperenam? Kalau ada keturunan waris atau kalau ada kumpulan saudara. Kapan dapat sepertiga sisa? Kalau di masalah Umariyah. Umariyah itu ada dua, suami ibu bapak atau istri ibu sama bapak. Kemudian yang bapak, berapa jatahnya bapak? Kalau enggak seperenam ya sisa, kalau enggak seperenam plus sisa. Kapan dapat sisa tok? Kalau enggak ada keturunan yang waris sama sekali. Kapan dapat seperenam tok? Kalau ada keturunan laki-laki. Kapan dapat seperenam sekaligus sisa? Kalau ada keturunan perempuan tanpa laki-laki. Gitu ya? Hah? Kebalik? Kalau ada keturunan yang cuma perempuan. Iya, tanpa laki-laki. Kemudian yang selanjutnya ada warisannya kakek, nenek dulu ya. Nenek dapat berapa? Seperenam. Dengan catatan nggak ada ibu, atau nggak ada nenek yang lebih dekat. Kakek dapatnya kayak bapak persis. Kalau nggak seperenam ya seperenam sisa atau sisa, gitu aja. Setelah bapak kemarin anak perempuan jatahnya ada 3 ya, 3 atau 2 terserah, yang penting kalau nggak setengah ya 2/3 ya asobah. Kapan setengah? Kalau sendiri. Kapan 2/3? Kalau lebih dari 1. Kapan asobah sisa? Kalau ada anak laki-laki yang sederajat ya. Berarti kalau anak perempuan ya sama anak laki-laki, bukan sama cucu laki-laki. Ya, sama anak laki-laki sederajat. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Sudah kita baca belum kemarin? Enggak tahu ya? Sudah ya? Kita lanjutkan. Mirasu banatil ibni.
warisannya banatil ibni. Warisannya banat itu perempuan atau cucu perempuan, al ibni dari anak laki-laki. Ya. Jadi cucu yang dapat itu hanya dari jalur laki-laki. Cucu yang dapat dari jalur laki-laki, cicit yang dapat warisan dari jalur laki-laki, bawahnya cicit itu semuanya pokoknya yang dapat hanya dari jalur laki-laki. Kita lihat di footnote-nya, al-muradu bihinna, yang dimaksud dengan banatul ibni, cucu perempuan dari jalur laki-laki adalah kullu unsa, semua perempuan, minal furu', dari furu', apa furu'? Keturunan, adalat bidakarin, yang bersambung lewat laki-laki, laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa, yang tidak ada antara dia dengan si mayit apa? Perempuan. Wa in kana nazilan, meskipun dia keturunan yang jauh. Jadi cicit, bawahnya cicit itu apa? Cicitnya cicit misalnya. Ada orang mati meninggalkan cicitnya cicit. Dapat nggak? Ya bisa jadi dapat kalau dia itu jalurnya laki-laki semua. Jadi dia bersambung ke mayit itu bin. Pertamanya binti tentunya ya. Kan dia ke bapaknya binti, habis itu bin terus sampai ke mayit. Nah, itu berarti mendapatkan waris, bisa jadi mendapatkan warisan. Jadi cucu perempuan yang dimaksud di sini adalah pokoknya semua keturunan perempuan yang dibawanya anak perempuan tentunya, yang bersambung lewat laki-laki menuju ke mayit tanpa ada perempuan sama sekali, maka dia bisa jadi berhak mendapatkan warisan. Cucu perempuan dari anak laki-laki Dapat. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Misalnya saya punya anak laki-laki, lah anak laki-laki saya ini punya anak-anak, maka baik laki-lakinya baik perempuannya bisa jadi dapat. Berbeda halnya kalau saya punya anak perempuan juga, lah cucu-cucu saya yang dari anak-anak perempuan ini, maka dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Jadi seperti misalnya kalau di keluarga Rasulullah ya, kita contohkan saja yang tergambarkan oleh semuanya, kayak cucu-cucu Nabi dari jalur Fatimah misalnya, yang punya anak ya banyak ya, Fatimah punya Hasan dan Husain dan yang lain sebagainya, maka Hasan dan Husain di luar status mereka sebagai keturunan Nabi ya, maka mereka tidak akan mendapatkan warisan dari kakeknya yaitu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jalurnya lewat Fatimah radhiyallahu anha terputus, sehingga ya nasabnya terputus. Namun kalau seandainya, maka mereka bisa mendapatkan kalau dari jalur bapaknya Ali siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib seandainya seperti itu maka bisa. Misalnya Abu Thalib meninggal, kemudian Ali sudah nggak ada tentunya ya. Kemudian ada cucu-cucunya, maka cucunya bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau Ali masih ada, yang nggak bisa dapat. Ya, jadi cucu-cucu nggak bakal bisa dapat kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan waris. La tarithu banatul ibni ma'a wujudi dzakarin warithin minal furu'i a'la minhunna mutlaqan. La tarithu, tidak mendapatkan warisan, banatul ibni, cucu-cucu perempuan dari apa? Anak laki-laki, ma'a wujudi, kalau ada dzakarin laki-laki, warithin yang waris, minal furu'i dari keturunan, a'la minhunna mutlaqan yang derajatnya lebih tinggi. Ya, jadi cucu perempuan ya, baik cucu perempuan maupun cucu laki-laki, mereka itu tidak akan mendapatkan warisan kalau ada siapa?
ada keturunan yang waris yang lebih tinggi derajatnya. Keturunan yang laki-laki yang waris yang lebih tinggi derajatnya. Jadi cucu perempuan atau cucu laki-laki nggak bakal dapat waris kalau ada siapa? Anak laki-laki. Cicit perempuan ataupun cicit laki-laki nggak bakal dapat waris kalau ada cucu laki-laki atau anak laki-laki. Seperti itu. Semakin ke bawah maka dia kemungkinan terhalangnya semakin besar. Ya, asalkan ada yang di atasnya laki-laki masih hidup, maka dia tidak bakal mendapatkan warisan. Meskipun bukan bapaknya. Meskipun bukan bapaknya, misalnya yang ada pamannya, misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki, bisa jadi bapaknya sudah meninggal, tapi pamannya bisa jadi masih hidup, maka yang mendapatkan warisan nanti pamannya, anaknya si mayit tadi, cucunya nggak bakal mendapatkan warisan. Kalau anaknya paman itu, kalau pamannya sudah meninggal, anaknya paman itu laki-laki perempuan dapat semua. Dapat semua. Yang meninggal paman tuh? Enggak, yang meninggal ayah saya dan lainnya. Jadi paman saya sudah meninggal juga, tinggal anaknya. Jadi saudaranya bapak sudah meninggal. Kita nggak punya waris. Yang meninggal yang dipermasalahkan siapa? Bapak jenengan. Ya, Kan punya anak jenengan. Anak ya, tapi saya anak tidak punya saudara laki-laki. Saudaranya perempuan semua dan Antum anaknya bapak? saya nggak punya. Sebenarnya saya nggak punya. Nggak punya. Seorang bapak, anaknya Saya perempuan semua. Saya meninggal seandainya. Oh, Saya iya. nggak punya anak. Nah, ya. Tapi kan paman. Paman antum. Ya. Kalau pamannya juga meninggal, tinggal anak-anaknya. Pamannya sudah meninggal. Yang dapat nanti anaknya paman sepupu berarti. Ya. Cuma laki-laki tok. Cuma laki-laki saja. Laki-laki aja. Taib. Wala ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu'i a'la minhunna. Dan tidak mendapatkan warisan kalau ada dua keturunan perempuan yang lebih tinggi derajatnya daripada pewaris tersebut, ya. Paham enggak? Terus nggak usah ini, Sis. Tak gambarin aja. Di sini tuh. Mati. Iya. Spidolnya mati, nggak meninggalkan warisan. Habis semua. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki bintul ibn tidak mendapatkan warisan kalau ada anak perempuan 2 orang atau lebih. Jadi kalau ada anak perempuan 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan tidak mendapatkan warisan. Kalau tadi kalau ada laki-laki, sekarang laki-lakinya nggak ada, adanya anak perempuan 2. Maka anak perempuan 2 tidak mendapatkan cucu perempuan tidak mendapatkan warisan kalau ada siapa? Anak perempuan 2 yang ngambil jatah berapa? Anak perempuan 2 ngambil jatah 2/3. Sensasi ya. Itu gendero malah. Kecuali illa ayyakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna. Diulangi aja ya. Anak perempuan, cucu perempuan jatahnya kayak anak perempuan. Cucu perempuan jatahnya kayak anak perempuan, sendirian setengah, 2 orang atau lebih berapa? 2/3. Dalilnya apa? Sama. Dalilnya sama kayak kemarin. Apa dalilnya kemarin? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snatain
falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha. Jadi dalilnya sama. Ya, pokoknya keturunan dalilnya masuk di ayat 11 tadi. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi cucu perempuan kayak cicit perempuan dalilnya sama semua itu. Ya. Yaitu apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayin. Jadi satu cucu perempuan dapatnya setengah. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan cucu perempuan dari jalur laki ya maksudnya ya. Cucu perempuan sama kakek misalnya. Berapa jatahnya cucu perempuan? Setengah. Berapa jatahnya? Ini buahnya ini. Jadi kita warisannya cucu perempuan atau bahasa Arabnya bintul ibn. Cucu perempuan jalur laki-laki ya, perlu diingat itu. Antum tulis sendirilah jalur laki-lakinya. Jatahnya farad kayak kemarin, ada farad, ada asobah. Ada nggak dapat ya. Ini ada nggak dapat. Berarti bengong doang kalau di sini nggak dapat ya. Yang lainnya dapat warisan dia nggak dapat, nangis nanti. Faradnya berapa? Sama, setengah. Kalau enggak 2/3. Kapan setengah? Sendiri. Kapan 2/3? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Contohnya ada orang mati meninggalkan suami, cucu perempuan sama paman misalnya. Berapa jatahnya suami? Suaminya dapat berapa nih? Setengah tak seperempat? Mau saonai? Berapa? Kenapa seperempat? Ada cucu perempuan. Ini kan termasuk farq, meskipun tidak anak dia, tapi kan dia termasuk farq yang waris, maka dia dapat seperempat. Setengah. Jangan lupa, cucu perempuan ini berarti setengah karena dia sendiri, pamannya berarti sisa. 4 sama 2 muncul KPK-nya 4. Di sini 4 kali seperempat, 1, 4 kali setengah, 2 sisanya 1. 1, 2, 1. Jangan keliru nanti dibaca 212. Biar nggak sepaneng antum ya. Nah ini kalau sendiri, kalau dalilnya apa ya kayak kemarin sama fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusu ma tarak wa in kanat wahidatan, kalau sendiri falaha an-nisfu, maka jatahnya setengah. Tapi kalau cucunya di sini misalnya 2, cucunya 2 ini ada cucu ditambah lagi cucunya 2 ya. Ini yang tadi dulu ya. Baik cucunya di sini saudaranya, sesama saudara maupun sepupunya, nggak ngaruh ya. Pokoknya kemayit cucu perempuan. Pokoknya kemayit namanya cucu perempuan dari jalur laki ya. Baik 2 orang ini saudara kek maupun sepupu kek, nggak masalah. Jadi sekali lagi jangan dibingungkan antara mereka ini siapanya.
Yang dibingungkan adalah hubungan mereka ke mayit saja. Status mereka ke mayit. Jadi kalau cucunya perempuannya 2 berarti suaminya berapa? 1/4. Cucu perempuannya 2 orang 2/3, sisanya paman. Kemudian berarti asal masalahnya 4 sama 3 berapa KPK-nya? 12. 12 kali 1/4 3. 12 kali 2/3 12 kali 2 bagi 3 8. Sisanya berapa? 3 tambah 8 11, sisanya 1. Jadi tinggal dibagi nanti hartanya. Misalnya duitnya berapa? 12 juta. 12M ya, 12M kata akeh. 12M, suami dapat 3M, cucu perempuan dapat 8M, dibagi 2 orang berarti ya. Berarti 4M per orang, pamannya cuman 1M. Kalau misalnya di sini juga sama 12M, berarti 12 dibagi 4 per jatahnya 3M, suami tetap 3M ya. Berarti di sini berarti berapa cucu perempuan 1 orang tadi? 2 kali 3 6M, si paman 3M. Kalau hartanya sama-sama 12M. Kemudian asobah. Kapan asobah? Kalau ada para laki-laki atau keturunan atau cucu gitu ya. Cucu laki-laki yang sederajat. Berarti kalau cucu perempuan dia asobahnya sama cucu laki-laki. Ya, kalau cucu perempuan sama cicit laki-laki. Ya, misalnya ada orang mati nih, meninggalkan cucu perempuan sama cicit laki-laki. Berapa cucu perempuannya? Cucu perempuannya asobah Pak 2/3. 2/3. Jangan bingung. Pegangan kalau bingung. Cucu perempuannya berapa? Ya setengah, bener tadi setengah. Cicitnya sisa 2 1 1. Loh kenapa kok nggak asobah? Karena tidak sederajat. Kecuali kalau di sini cucu laki-laki baru apa? Semuanya asobah, maka berlakulah kaidah lidzakari mislu hadil unsayain. Yang laki-laki kepalanya 2, yang perempuan kepalanya 1. Jadi misalnya ada cucu perempuan 2, cucu laki-laki 3. Ya namanya cucu. Berapa cucu perempuan dapatnya? 2 orang loh. Setengah apa? 2/3. Hah? Cucu perempuan 2 orang berapa? Asobah. Bener, asobah semuanya. Tinggal dihitung. Asal masalahnya diambil dari jumlah kepalanya. Ada berapa kepala di situ? 5. Ya kok 5? Kepalanya laki-laki 2. Kepalanya laki-laki 2, 3 kali 2 6, ditambah perempuan 1 berarti 8. 8. Di sini 2, di sini 6. Jadi kalau uangnya 8M, cucu perempuan dapat 1M per orang, cucu laki-laki dapat 2M per orangnya. Itu cucu dari laki-laki. Laki-laki semuanya, Pak. Laki-laki semua. Kalau perempuan sudah beda sudah. Kalau ada
ada Yang diterangkan di sini semua itu adalah dari jalur laki-laki. iya nggih. Kalau ada jalur perempuannya maka nggak dapat warisan, Pak. Gitu. Jadi misalnya ada jenengan punya anak perempuan Anak perempuan. jenengan punya anak lagi gitu ya. Iya. Dia nggak dapat warisan dari jenengan. Dia dapat warisan dari kakeknya yang dari bapaknya, jalur bapaknya. Perempuan itu sudah mutus berarti ya? Iya, Mutus waris ya? nggih. Makanya orang-orang Arab kan nggak mau nikah sama orang-orang kayak kita ini. Hah? Warisan di sini. Enggak, marganya hilang. Nggak punya marga lagi mereka nanti. Gak kan fisiknya. Ya ada mungkin yang kayak gitu. Enggak, tapi yang paling penting di mereka itu nasabnya hilang. Maksudnya nasab kemargaan Arabnya itu hilang. Seperti itu. Kita kan nggak ada yang punya marga ini. Kecuali yang memang kayak Batak atau apa yang memang ada marganya, kebanyakan kan nggak ada. Al-Jawi. Itu nisbah aja itu. Terus lah, kemudian ada syarat yang lain yang membedakan antara anak perempuan dengan cucu perempuan. Sebelumnya ini tuh berlaku ke bawah terus ya. Maksudnya kalau ada orang mati meninggalkan cicit perempuan 1, sama nanti setengah. Cicit perempuan 2 ya nanti 2/3. Cicit perempuan kalau meninggal, ada orang mati meninggalkan cicit perempuan plus cicit laki-laki ya dapatnya asbah. Jadi berlaku ke bawah terus. Ya, berlaku ke bawah terus. Jadi nggak hanya terbatas sampai cucu perempuan tapi terus ke bawah. Baik. Kemudian ada syarat yang lain yaitu 1/6. Jadi cucu perempuan bisa dapat 1/6 kalau ada anak perempuan atau keturunan perempuan ya. Kalau ada keturunan perempuan yang lebih tinggi ngambil setengah. Jadi cucu perempuan bisa dapat 1/6 kapan? Kalau cucu berarti anak ya. Cucu perempuan dapat 1/6 kalau ada anak perempuan yang ngambil setengah. Kalau misalnya kita katakan cicit, maka cicit perempuan bisa mendapatkan 1/6 kalau ada anak yang ngambil setengah, anak perempuan yang ngambil setengah, atau ada cucu yang ngambil setengah. Pokoknya perempuan di atasnya yang ngambil setengah. Paham enggak? Lah ini pendalilannya dari mana? Tadi kita katakan dalilnya setengah sama 2/3 tadi apa? Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau 2 ke atas maka dapatnya 2/3. Kalau fa in kanat wahidatan falaha anis, kalau sendirian dapatnya setengah. Jadi dari itu kita dapat ambil faedah dari hikmahnya adalah jatah maksimal keturunan perempuan adalah 2/3. Kalau anaknya perempuan tok nggak bisa ngambil dapat melebihi dari 2/3. Jadi jatah maksimal anak perempuan adalah 2/3. Nggak bakal mungkin bisa ambil di atas 2/3. Kalau perempuan tok ya. Maka kalau ada perempuan yang lebih tinggi derajatnya sudah ngambil setengah, maka 2/3 ini dikurangi berapa? Setengah. Berapa hasilnya? 1/6. Bisa toh ngitungnya tuh? Ya, disamakan bawahnya. Kalau kita perpanjangan kita samakan bawahnya 2/3 jadinya 6
dikurangi 6, akhirnya 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4, ini 3/6 sama dengan 1/6. Maka ketika ada anak perempuan yang sudah ngambil jatah setengah, maka tersisa yang bisa diambil oleh cucu perempuan berapa? 1/6, karena jatah maksimal anak perempuan mentoknya 2/3. Paham ya? Pendalilnya juga paham kan? Nggak ada dalil khusus yang 1/6 gitu, nggak ada. Diambil dari itu. Jadi kalau misalnya ada orang mati meninggalkan anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan, kemudian ada cicit laki-laki. Wah, cicit laki-laki sendiri nih. Jalurnya laki-laki ya semuanya. Berapa anak perempuan dapatnya? Setengah. Cucu perempuan 1/6. Kenapa 1/6? Iya. Atau bahasanya biasanya disebutnya takmilatas sulusain, untuk menyempurnakan jatah maksimal 2/3. Cicit laki-laki sisa. Pokok permasalahannya berapa berarti? 2 sama 6? 6. 6 kali setengah 3. 6 kali 1/6, sisanya 2. Bisa dipahami? Kecepatan nggak? Begitu pula ke bawah terus begitu. Misalnya ada orang mati meninggalkan cucu perempuan, kemudian cicit perempuan, kemudian anaknya cicit laki-laki, ya sama nanti pembagiannya kayak gini. Ya. Misalnya ada orang mati meninggalkan cucu perempuan 1, cicit perempuan. Ini di sini baik 1 atau 5 sama aja ya. Di jatah 1/6 ini baik cucu perempuannya 1 atau 2, 3, 4, 5 nggak ngaruh, karena jatah yang tersisa cuma 1/6. Daripada nggak dapet kan? Iya, maksudnya jatah dia tersisa cuma 1/6. Jadi kalau ada orang mati, misalnya ada orang mati meninggalkan cucu perempuan 1, ada cicit perempuan 5 misalnya, ada paman. Berapa cucu perempuan? Cucu perempuan berapa? Setengah. Kenapa setengah? Sendirian. Cicit perempuan 5 orang berapa? 2/3 apa setengah? 1/6. 1/6. Kenapa 1/6? Karena jatah setengah sudah diambil sama cucu, yang tersisa bagi dia hanya 1/6. Pamannya sisa. Kalau ada anak perempuan, ya. Kalau di sini ada anak perempuan gitu, cicit nggak dapat, karena di sini nanti setengah, di sini yang 1/6. Atau anak perempuannya di sini 2, maka semuanya nggak dapat. Kalau di sini anak perempuannya 2, maka di sini 2/3. Itu sudah jatah maksimal. Maka nggak ada 1/6 sisa lagi, nggak ada. Kecuali ada yang nolong. Asobanya yang nolong. Sekarang kita bahas yang nggak dapatnya. Kapan cucu perempuan nggak dapat? Seperti yang kita bahas tadi, kalau ada keturunan, apa yang pertama tadi? Ada keturunan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Jadi cucu perempuan nggak dapat kalau ada siapa? Anak
laki-laki, baik anak laki-laki itu bapaknya maupun pamannya, nggak ngaruh ya, baik laki-laki itu bapaknya maupun pamannya, selama ada anaknya mayit yang laki-laki maka dia tidak dapat warisan. Begitu pula kalau ke bawah misalnya, kalau cicit perempuan nggak dapat kalau ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki, ya, ada cucu laki-laki. Bawahnya cicit itu apa? Buyut itu ya? Enggak, bukan buyut ya? Enggak ke bawah juga. Cangga itu ke atas juga. Katanya orang Jawa. Jawa hilang Jawa nih. Pokoknya gitu ya. Kemudian nggak dapat lagi kapan? Kalau keturunan, ada keturunan perempuan yang lebih tinggi, gitu ya, yang lebih tinggi, yang apa? Yang ngambil, gitu ya, yang ngambil 2/3, yang ngambil 2/3. Contohnya misalnya mana? Kita contohkan lagi lah. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada paman. Anak perempuannya ada 5 misalnya, cucunya 10. Berapa 5 anak perempuan? 2/3. Berapa 10 cucu perempuan? Hah? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Tidak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena jatahnya sudah dihabiskan sama anak perempuan. Ya, jadi dia berkesempatan dapat kalau cuman 1, ngambilnya setengah, tersisa bagi mereka berapa? 1/6. Yang 5 itu bukan orang tua dari yang 10 itu. Yang nggak bisa pak. Ini anak itu bukan orang tua dari 10 cucu bukan. ya enggak. Mereka dari jalur laki-laki. Misalnya dari anak laki-laki tapi sudah meninggal gitu. Kalau dari mereka udah nggak dianggap sama sekali. Jadi itu bibitnya semua gitu ya. Iya, bibitnya semua ini. Saudarinya bapaknya. Saudarinya bapaknya. Pamannya sisa. Kecuali ya, kecuali ada yang mengasobahkannya, kecuali ada yang nolong dengan cara apa? Mengasobahkannya. Ternyata di kisah yang sama tadi ya, setelah lama-lama ternyata diketahui ada punya cucu laki-laki ternyata, atau misalnya istrinya siapa tadi, istrinya bapaknya itu ternyata masih hamil, ditunggu lahir ternyata laki-laki, akhirnya muncullah siapa? Cucu pamannya, biar di sini ya, maksud tak hapus, muncullah cucu laki-laki, meskipun 1, meskipun baru lahir gitu ya, meskipun baru lahir, maka sisanya berubah. Paman jadi tidak dapat, 10 cucu sama cucu laki-laki dapatnya sisa, jadi nanti 2/3. Pokok permasalahannya berarti berapa? 2/3. Pokok permasalahannya berapa? 3.
3 kali 2/3. Paman ini dihapus saya. 3 kali 2/3 2. Sisanya 1. 1 buat berapa kepala? 12 kepala. Bisa 1 bagi 12? Gak bisa, berarti dikali 12. Samain kali sendirilah. Ya, 3 kali 12 berapa? 36. 12 kali 2 apa? Berapa? 24. 12 kali 1 berarti di sini 10, di sini 2. Berarti hartanya 36M. Ini dapat sebentar. Nggak bisa 12, kita tadi nggak mikir. Ini 2 buat 5 orang. Ini jangan 5 orang, 2 aja lah. Ini buat 2 orang aja. Ini kalau 5 orang masih belum bersih nih. 24 bagi 5 nggak bisa. Makanya ganti 2 orang aja, guys. Kan seperti itu. Jadi 36M, 24M, 10M, 1M per orang. Ini 2M, masih bayi malah 2M dia. Sejak di kandungan juga sudah ada. Belum. Syaratnya kandungan itu benar-benar sudah ada janin, meskipun masih berupa air mani, ketika mayit tadi meninggal dunia. Kira-kira umur berapa? Ya belum ada umurnya, Pak. Misalnya tadi, ini kan yang meninggal kan kakeknya berarti ya? Dan yang hamil ini kan istrinya, anaknya. Ya. Yeah. Nah, mungkin si anaknya tadi udah meninggal dunia duluan gitu ya. Kemudian baru kakeknya meninggal dunia. Lah pas kakeknya meninggal dunia, si istri tadi seperti yang kita jelaskan dulu, kan dia sudah dipastikan hamil. Ya, dengan tanda-tanda dia lahir 6 bulan dari kematian si kakek tadi. 6 bulan dari kematian si kakek. Karena kalau batas minimal kelahiran, batas minimal masa hamil adalah 6 bulan. Tapi kalau seandainya lebih dari 6 bulan, maka dipastikan itu janin sudah ada ketika kakek tadi meninggal dunia. Tandanya adalah itu si perempuan tadi nggak boleh belum ada yang gauli setelah itu, setelah kakeknya meninggal. Kalau seandainya lahirnya 9 bulan dan perempuan tadi tetap digauli, tadi kan jadi nggak tahu itu janin sudah ada atau belum ketika kakek tadi meninggal dunia. Dan di syarat yang kedua, lahirnya hidup. Jadi kalau lahirnya mati nggak dianggap, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lahir hidup maka mendapatkan warisan. Seperti itu. Adzan dulu. أشهد أن لا إله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Lah. Hayya 'alas shalah. Lah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Nah. Dari jumlah kepalanya 10 cucu sama 1 cucu. Nggak ada masalah kan, 2 dibagi 2 orang. Tadi ada masalah sebenarnya, tapi nggak jadi. Masalahnya sudah kita urai gitu. Sebetulnya kalau seandainya tadi di sini 5, maka kita harus membandingkan nyari KPK antara 5 sama 12. Jadi 30 ya. 30 udah bisa kan ya? 5 sama 12. Iya 30. 30. Tapi karena kita nggak mau ribet ya, nyari simpelnya. 30 nggak bisa ya? 60 ya, 60. Tapi lebih simpelan gini. Taib. Kemudian tadi kan ada yang nolong, ada yang mengasobakan, baik yang sederajat maupun yang sederajat maupun yang lebih bawah ya, maupun yang lebih bawah atau yang lebih rendah gitu ya, maupun yang lebih rendah derajatnya. Jadi misalnya di sini bukan cucu melainkan cicit laki-laki, maka bisa nolong dia. Tapi tetap banyakkan cicit daripada cucu. Nanti kalau mereka marah-marah, ya daripada kamu nggak dapat, ini udah ditolong masih ditolong mentung ya. Namun ini jadi cicit laki-laki, dia bisa mengasobakan cucu perempuan ini pada saat cucu perempuan terdesak saja ya. Namun kalau tidak terdesak ya kayak tadi begini, cucu perempuan dapat jatah seperti sendiri, cicit dapat jatah sisa. Namun ketika mereka terdesak nggak dapat, kalau nggak ditolong sama cicit, maka mereka bisa apa? Menjadi asobah bersamaan dengan adanya siapa? Cicit laki-laki. Jadi ini asobah yang menguntungkan. Ini asobah yang menguntungkan. Kadang-kadang ada asobah yang merugikan. Ada yang ditanyakan? Kebanyakan yang terjadi itu kan kadang-kadang ditinggal satu orang tua. Iya. Rumah itu kan akhirnya kan ditinggal salah satu orang tua. Kalau kadang itu kan kebanyakan warisannya nggak ada yang Bagi. jadi bagi, karena
ada orang tua masih ada gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Belum meninggal salah satunya yang belum meninggal. Iya. Iya, seringnya begitu memang Pak ya. Iya. Kemudian mati kabeh Pak itu. Kalau Gitu, si orang terus hitung-hitungan. iya kadang-kadang orang tua yang masih hidup itu tersinggung. Iya. Saya masih ada di tengah kalian gitu kan. Udah ribut warisan. Nah, kan gitu. Aslinya itu bagusnya lebih baik langsung dibagi. Jadi kalau ada ayah yang meninggal dunia, ya langsung dibagi. Aslinya kan yang memang hak mereka. Jadi mayit itu ketika mati otomatis kepemilikan harta itu berpindah otomatis. Meskipun ahli waris tadi mungkin belum megang atau apa ya, belum memegang secara penuh, tapi otomatis itu secara kepemilikan sudah berpindah kepada ahli waris. Jadi bagusnya itu lebih baik langsung dibagi. Orang tua sudah sedih lah. Ya mungkin ya kadang ya perlu perlu dijelaskan dengan baik-baik, diomongkan baik-baik di komunis. Terutama apabila misalnya hartanya orang tua itu banyak, kemudian anak-anaknya mungkin lagi kondisi yang pada seret semuanya, itu malah lebih bagus dibagi langsung. Mungkin anaknya bisa jadi dengan harta yang ada itu dia bisa memanfaatkan atau usaha atau apa. Tapi kalau nggak dibagi-bagi, kasihan anaknya, mereka malah mungkin tambah utang ke sana, utang ke sini. Padahal seharusnya mereka punya harta. Bahkan Mbak, ya kejadian-kejadian yang terjadi itu biasanya malah pernah itu kejadian di daerah saya itu. Misalnya ada bapak itu meninggal dunia, meninggalkan ya tanah banyak, harta banyak atau apa gitu ya. Kemudian si ibu itu malah menghibahkan, nggak nikah lagi. Ini harta yang ada itu dihibahkan kepada beberapa anak. Ada anak itu yang dikasih, yang lain nggak ada yang dikasih. Padahal kan itu bukan haknya si ibu, kenapa dikasih-kasih? Seperti itu. Ya. Kemudian kadang-kadang yang terjadi juga ketika nggak segera dibagi, ya, kadang-kadang itu terbengkalai. Akhirnya apa, rumah nggak ada yang merasa memiliki, akhirnya nggak ada yang mau ngurus. Ketika ada kerusakan, akhirnya nggak ada yang memperbaiki karena nggak ada yang merasa memiliki. Mobil misalnya, akhirnya nggak ada yang bayar pajaknya, nggak ada yang nyuratin, nggak ada yang itu, nggak ada yang apa. Kenapa? Ya tadi nggak ada yang merasa memiliki, mau make semuanya enggan, ya semuanya sungkan. Bukan mobil saya mau pakai sungkan gitu ya, seperti itu ya. Mau merawat kalau ada kerusakan, nggak enak, bukan tutuwekku kan gitu ya. Biasanya begitu, malah hartanya itu malah nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurus, malah rusak malah ya. Apalagi kalau seandainya anak-anaknya tadi perempuan semua, perempuan semua, maka nanti ada sisa yang kadang di luar keluarga. Ada sisa asoba tadi yang kudu diberikan kepada mungkin di luar rumah tadi gitu loh. Nanti jangkauannya malah jauh. Ya, susah. Plus apalagi nanti ahli waris ada yang meninggal, lebih ribet lagi. Belum dibagi ada ahli waris yang meninggal, maka lebih ribet lagi. Ya memang ya harus legowo lah. Memang kalau pakai perasaan tambah sedih lagi gitu. Ya, memang iya. Cuman ya itu mungkin kadang lebih baik daripada ada apa-apa di kemudian hari. Seperti itu. Kalau untuk menjaga perasaan salah satu orang tua Masih itu. terus tidak memenuhi warisan dulu itu gimana? Dosa atau nggak apa-apa atau? Kalau seandainya semua ahli waris sepakat seperti itu, ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman harus diingat-ingat pembagian yang sekarang. Seandainya nanti ada ahli waris yang meninggal, tetap dikasih. Nanti diwarisi ke ahli warisnya. Seperti itu. Seringnya diabaikan, seringnya malah nggak dikasih. Oleh cerita Begitu pula misalnya Pak, misalnya yang mati laki-laki nih,
tinggal ibunya ya. Ibunya tadi punya anaknya cuma perempuan semua misalnya. Maka nanti kan sebenarnya kan ketika bapak mati, ibu ini dapat dari bapak. Kan gitu. Ibu ini dapat dari bapak. Lah kalau nggak ada asobahnya biasanya lari keluar lain, ke orang lain. Harusnya seperti itu. Lah, ketika ibu nanti mati, lah anaknya anak perempuan semua, maka harta waris itu nggak bisa dimiliki oleh anak perempuan semua tadi. Diberikan juga kepada asobahnya si ibu tadi. Jadi ribet. Iya, saudaranya ibu tadi laki-laki ya. Saudara laki-lakinya ibu atau saudara perempuan nanti bisa jadi asobah. Saudara perempuannya si ibu. Kalau anaknya tadi anak perempuan semua, maka saudara perempuannya ibu tadi bisa dapat asobah. Atau bapaknya si ibu tadi masih hidup, mertua gitu, bisa dapat nanti. Makanya semakin cepat dibagi itu aslinya semakin baik. Cuman ya dikondisikan nanti perasaan si ibu atau si bapak atau bagaimana, itu dikondisikan dengan baik. Ya terutama sih kalau memang ya perlunya belajar agama, dekat dengan ilmu, paham, insya Allah nggak ada masalah kalau seperti itu. Cuman kadang-kadang ya namanya orang tua ya, atau namanya manusia kadang masih ngaboti dunia itu ya, seperti itu. Di daerah saya juga masih ada seperti itu, nggak dibagi-bagi warisannya Pak. Banyak Ustaz. Iya, malah berantem anak-anaknya itu yang ada. Malah berantem, nggak dibagi pun berantem mereka. Ya karena ada anak yang pengen segera mendapatkan, dia pengen ini itu udah banyak proyek lah, isinya banyak pikiran lah, banyak usaha yang ingin dijalankan. Jadi dia nggak dibagi-bagi, akhirnya marah sama keluarganya dan yang lain sebagainya. Dan mobil-mobilnya pun terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Ya karena nggak ada yang merasa memiliki, mau merasa memiliki itu nggak enak sama yang lain. Mau ngeramut, kok ya enak aku sih ngeramut, kan gitu. Namun kalau seandainya nggak dibagi, misalnya Pak ya, kalau seandainya nggak dibagi, maka kayak pajak-pajak yang harus dikeluarkan itu diambil dari harta warisan tadi. Jadi dibagi sesuai, atau misalnya diambil dari luar harta waris, diambil dari orangnya langsung, ya bisa, tapi nanti diambilnya sesuai dengan pembagian harta warisan tadi. Seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang ditanyakan yang lain? Paham ya insyaallah ya? Masih soal cerita ini tadi, seumpama ada kejadian seperti itu, bagaimana peran kita ini? Misal tetangga atau saudara kita seperti itu, kita mau masuk itu gimana? Ketemunya kan kalau cawe-cawe ngurusi seperti itu, Iya. tangan-tangan mati itu ayo. Sementara kita sendiri tahu ilmunya itu, Ustaz. Itu yang menjadi kendala. Kalau kita diamkan, kita juga berdosa, Ustaz. Sementara kalau kita masuk, katanya kita terlalu masuk ke suasananya orang. Gimana, Ustaz? Etikanya seperti apa, Ustaz, dalam Islam? Saya nggak tahu kalau ini Pak. Karena ya tadi kalau ya diserahkan ke hakim, tapi kok kadang-kadang masa gini doang ke hakim gitu kan. Memang gitu, kalau kita ikut apa itu namanya ngasih nasihat, segera dibagi aja lebih bagus kan. Apa ngurusi dunia nih wong. Karena gitu, tapi ya sebetulnya baiknya kan begitu. Ya mungkin lain kali lah ketika dia lagi bahagia, lagi moodnya bagus, dikasih nasihat lagi untuk segera dibagi. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang nggak mau dibagi, tapi kadang-kadang dipaksa bagi, kadang-kadang malah sakit Pak, negeni dia, artinya ditegeni, akhirnya nggak kuat, sakit malah. Ya kalau kita sudah berusaha ya sudah Pak, ma'alaina ilal balagh. Kewajiban kita cuma nyampaikan, ya sudah. Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Sambil kita doakan tentunya agar mendapatkan kebaikan. Kemarin yang saya barusan baca cerita itu,
Antum udah baca kali ya di media sosial itu, cerita di media sosial saya baca. Insya Allah ceritanya ini nyata ya. Jadi ada orang menikah, punya istri gitu ya, punya istri ini punya anak banyak, kiosnya banyak, lancar, maju semua. Kemudian ternyata dia menikah lagi, pengen menikah lagi. Akhirnya istri pertamanya tadi ngizinin, tapi dengan syarat, nih kios kasih aku semuanya, atas nama saya semuanya, dibalik ke atas nama saya semua. Akhirnya disetujui sama suaminya tadi. Jadi hasil dari semua kios yang sudah pernah ada itu buat si istri pertamanya. Akhirnya dia nikah lagi, punya anak 2 atau berapa. Tapi qadarullah, si bapak yang buka kios lagi itu nggak semaju yang kemarin. Istilahnya ya cukup aja lah. Akhirnya ini anak itu nggak punya duit, nggak punya apa ya, nggak bisa dikatakan kaya, ya cukup gitu aja. Akhirnya 2 anak berdua ini intinya dia belajar, mereka berdua belajar terus kuliah di mana-mana gitu kan. Akhirnya mereka berdua ini sukses dengan ilmunya tadi. Dia kan kuliahnya sendiri dapat beasiswa dari sana dan sini gitu ya. Nggak dapat dari orang tuanya ya udah berusaha tapi ya mentoknya segitu-segitu aja kemampuannya. Ya, jadi beda dengan yang istri pertamanya tadi, uangnya banyak hasil dari kios yang lama tadi. Qadarullah ketika orang tadi ditanya, ada yang menemui anak dari istri yang kedua tadi, ditanya, orang Sumatera atau mana, kenapa nggak pernah pulang ke sana lagi? Saya sudah malu pulang ke sana, nggak bisa pulang ke sana. Loh kenapa? Saudara-saudara saya yang dari siapa? Istri yang pertama itu pada rebutan warisan. Ya, pada rebutan warisan. Jadi mereka perang satu sama saudara rebutan kios. Ya, setelah sepeninggal bapaknya tadi. Jadi mereka rebutan kios. Nggak diceritakan ibunya masih ada atau nggak ada. Pokoknya mereka ini anak-anak yang dari istri pertama rebutan kios, rebutan dunia lah istilahnya ya. Lah yang mereka berdua ini ya nggak ada rebutan dunia dari mana, nggak ada yang ditinggalkan sama bapaknya buat mereka, kan seperti itu. Akhirnya yang memang berilmu ya alhamdulillah sukses dengan ilmunya tadi. Yang ribut harta ya tetap aja ributnya sama harta. Memang intinya adalah ilmu tadi. Jadi nanti anak-anak kita ya tadi ya dikasih bekal ilmu lah. Memang lebih bagus kalau kita meninggalkan anak kita dalam keadaan cukup, kaya, itu lebih bagus kata Rasulullah SAW. Tapi kalau itu bukan intinya gitu ya, itu bukan intinya adalah ilmu. Intinya adalah ilmu. Sehingga kalau nggak punya uang pun nggak ada masalah anak-anak kita nantinya. Kalau punya uang akan bisa menjalankannya dengan baik insya Allah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.